A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu di Babus Salam ini, yang mudah-mudahan Allah selalu janjikan kita dengan kemuliaan Babus Salam di akhirat nanti insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba membahas sebuah hal yang sering terjadi di masyarakat, harapan yang hampa, bahwa banyak manusia yang berharap pada sesuatu selain Allah, tapi kehampaan yang bakal dia dapat. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa hidup ini lillah, hidup ini hanya untuk Allah. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan tidak untuk Allah, yang terjadi kebaikan gak menggiring kita kepada surganya Allah. Bukankah hadis-hadis Rasulullah banyak yang mengingatkan kita? Berapa banyak orang yang membaca Quran bagus dan dia menghafal Quran, cuma pengen dibilang qari. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu dan kemuliaannya cuma pengen dibilang alim. Berapa banyak orang yang bersedekah cuma sayang pengen dibilang dermawan. Berapa banyak orang yang memang berjuang berjihad tapi pengen dibilang pahlawan. Ini kan jebakan dalam hidup, sehingga terkecoh kita. Sehingga terkadang Allah ujikan sebuah ujian yang berkait dengan musibah, di dalamnya ujian maupun azab, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang jujur, siapa di antara kalian yang tidak jujur. Ya, harapan tinggal harapan, tapi kalau tidak ada mukadimah yang baik, ya harapan itu pasti hampa gitu loh. Sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapat. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Boleh dong dimodifikasi sedikit itu pepatah ya. Atau nggak bid'ah kan gitu ya. Itu bukan ibadah ya. Artinya ya kita bikinlah cara supaya manusia paham selama nggak melanggar syariat. Soalnya belakangan ini kadang-kadang kita sampai fokus ke bahasa Arab dan Inggris, sampai lupa bahwa ulama-ulama terdahulu pernah menulis kata-kata syair yang kalau kita buat judul sebuah kajian, orang yang hatinya tidak baik selalu mengatakan, kok kayak judul sinetron ya? Ini kan bahaya sekali. Mana bekas belajar kita kalau sudah begitu? Sehingga rasa hasad tidak hilang dalam hati kita. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen menjadi manusia yang paham bahwa kita ini orang yang nggak sempurna. Walaupun Allah katakan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Cuma kita bukan makhluk yang sempurna. Cuma jadilah bagian dari sebuah kesempurnaan. Sehingga di Islam dijanjikan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Orang yang betul-betul
menunjukkan pada kebaikan, Allah janji akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita berharap kita menjadi bagian sebuah kebaikan. Ya, pengen sih hafal Quran, cuma kan umur sudah nggak memungkinkan. Nggak ada perintah menghafal Quran, yang ada baca Quran. Makin sering membaca, insya Allah hafal. Di mana dalil ihfazil Quran? Tidak ada iqra'il Quran. Baca. Bagaimana orang bisa membaca dan senang membaca? Ayat mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina kata Allah, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Janji Allah adalah tauhid, kami pasti memberikan hidayah. Siapa yang diberikan hidayah? Orang yang jahadu fina, sungguh-sungguh. Sehingga tugas kita membuat manusia ini bersungguh-sungguh beribadah di jalan. Ini dakwah para sahabat yang dilupakan loh. Karena yang terjadi, kita digiring oleh kondisi di mana kita ini klaster gitu loh. Seakan-akan beragama memiliki taklidiyah kepada seseorang, padahal tidak seperti itu. Agama ini rahmatan lil alamin, agama ini rahmat untuk alam ini. Sehingga bumi mana, di pojokan bumi manapun, kalau kita mengatasnamakan Islam, pasti diterima. Sehingga kalau nggak diterima, buru-buru kritisi, ada yang salah nih. Karena kalau tidak nanti kita bersuuzon kepada Allah. Kebayang nggak kalau orang bersuuzon sama Allah? Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Sangka burukmu itulah yang akan kau rasakan dalam kehidupanmu. Fa asbahtum minal khasirin. Di pagi hari kau merasakan rugi. Kajian yang kau rutinkan, Quran yang kau hafal tak berbekas pada hatimu. Takbir yang kau lantunkan, Allahu Akbar, tetap aja sama orang tua nggak tegur-teguran. Kau tampak khusyuk ketika mengangkat tangan berdiri menghadap kiblat, Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Kau pertontonkan sebuah kemuliaan tingkah laku mengatasnamakan Islam, kau bertakbir Allahu Akbar, kau tak bisa bersahabat di luar majelis. Tetangga mana yang kenal kamu? Subhanallah. Ini kan berbahaya sekali. Kita terjebak dalam fenomena takjub ujub dengan diri sendiri. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Maka kita nggak pengen seperti itu. Kita berharap dengan ilmu ini seperti janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ma yasluk tariq ya akhi. Salaka tariqan. Orang yang meniti jalan, bukan cuma jalan. Kalau jalan semua pun bisa. Tapi kalau bahasanya salaka yasluk, yakni meniti, betul-betul meniatkan jalan ini untuk sesuatu yang baik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di dalamnya iltimas ya akhi. Bukan cuma sekedar jalan, tapi kau di dalamnya menginginkan dapat ilmu. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kau akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Dimudahkan, cuma belum tentu masuk gitu loh. Karena boleh jadi kau jalan pakai sendal boleh gosok, boleh nyolong. Mana kita tahu kau memang jalan dengan modal yang haram yang kita nggak pernah tahu, atau jangan-jangan kau berbangga dengan konvensional di kantongmu, kredit card yang membuat kau bangga. Kalau buka dompet terus sampai kayak nako, betulnya boleh jalan. Dosa dibanggain, subhanallah. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Makanya Rasul sudah kasih bocoran dalam Ustadz Imam Ahmad tuh supaya orang agak sedikit ngebet ke belakang lah. Cuma kan contoh sudah ada zaman kita nih, zaman Rasul sudah ada sudah. Apa kata Rasul? Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarjila dinikum. Ujian yang kau rasa tak mungkin hilang. Keinginan yang kau harapkan ke Allah menjadi harapan yang hampa. Kenapa? Karena banyak kesalahan yang tak kau revisi, tak kau hilangkan dalam kehidupanmu. Kau tak bertanya sama orang-orang yang alim yang mengerti hidup. Kita beragama menurut perasaan. Sehingga agama dengan teori ketika praktek kok nggak cocok teori dengan praktek yang ada, kemudian menyimpulkan, oh ini kan dalil buat Saudi kan.
Ini banyak orang dikit-dikit nyalain Saudi aja, Masya Allah ya. Ada apa dengan Saudi? Lawang agama ini rahmatan lil alamin kok. Ya kalau memang dia berkata isinya Quran dan Sunnah, itu kan memang yang dicontohkan seperti itu. Dulu zaman Rasul nggak ada Saudi, nggak menjadi Saudi urusannya gitu loh. Ya jangan mengatasnamakan negara-negara tertentu. Kalau mau ngomong agama ya berdasarkan Islam. Islamnya bebas, Islamnya di mana saja. Makanya jangan sampai kita membuat Islam ini sesuatu yang kaku gitu loh. Banyak orang yang menganggap Islam ya seperti yang kalian lihat dalam diriku, Masya Allah. Ya setiap orang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ini kan bahaya sekali. Lihatlah kalau mau lihat Islam, lihat penampilan kami nih. Islam kami seperti ini, pakaiannya begini. Ya Allah, makanya jangan cuma ngapal doang, coba baca asbabun nuzul. Kenapa kamu pandang Islam kok dari penampilan? Apa kamu pernah ngebahas bajunya Abu Bakar sama bajunya Umar berbeda? Bajunya Umar dengan Utsman dan Ali berbeda. Takjubnya orang-orang Romawi dengan penampilan rapinya dari Khalid bin Walid. Apa pernah ngebahas ketika Rasulullah bersama Abu Bakar datang ke Madinah, orang sampai bingung mana yang Abu Bakar, mana yang Rasul. Abu Bakar berinisiatif, dia bentangkan sorbannya, oh yang dibayangin Rasul. Apa lupa hadis yang mengatakan bahwa orang-orang Badui pernah datang ke majelis Nabi bertanya, "Waina Muhammad? Waina Muhammad? Di mana Muhammad?" Sementara itu majelis Muhammad. Lalu profilnya Rasulullah SAW. Oh, Masya Allah. Ya. Ini sebenarnya bab yang berkaitan dengan akhlak. Sesuatu yang jarang dibahas, sesuatu yang jarang dikaji. Ya, karena tak terasa kita ini seperti orang-orang yang hisbi gitu loh. Ini yang berbahaya sekali, ini mesti kita hapus jauh-jauh ini. Sampai terenyuh sekali hati ini mendengar sahabat-sahabat yang mereka nggak bisa memilih takdir. Kita merasakan bahwa ini resikonya kalau dibiarkan jadi harapan hampa buat dia ini. Kenapa? Dia berharap dihargai oleh Islam, tetapi oleh muslimnya sendiri nggak dihargai. Teman-teman yang nggak bisa memilih rahim untuk melahirkan dia, lahir di lingkungan yang betul-betul minus, buruklah dalam tingkah laku, mata memandang keburukan, telinga mendengar keburukan setiap hari. Bagaimana hatinya mau baik? Tumbuh di lingkungan yang buruk. Cuma kan hidayah milik Allah. Kalau datangkan hidayah kepada mereka, sekarang mereka jadi orang baik dengan bekas keburukan yang mereka miliki. Cuma terkadang segelintir muslim melihat orang yang seperti ini mendalami Islam, berwudu di sebuah masjid, dicibir dikatakan, lihat orang yang bertato, orang yang berpenampilan terlentir seperti ini, emang bisa wudu? Terus yang bisa wudu harus pakai kupluk sama pangsi gitu. Oh, ini bahaya sekali kalau begini nih ya. Jangan paksa orang untuk paham Anda yang besar di balik dinding pesantren, jangan. Ada mutiara yang melemparkan di balik dinding pasar yang kita nggak pernah tahu. Nabi ajarkan doa masuk pasar, betul? Doa keluar pasar. Berarti orang Islam bisa hidup di pasar. Maaf ya, muskilah. Bukan begitu bahasa agama. Tolong garis bawahi. Islam ini rahmatan lil. Islam ini rahmat untuk alam ini, bukan kelompok per kelompok, bukan. Yuk gapai kemuliaan. Jangan nunggu diturunin azab dulu baru kita kompak, betul? Ini kan lihat, akhirnya giliran turun azab berbentuk penghinaan Quran baru pada kompak. Muhammadiyah mau bermakmum sama orang NU, betul ya? Orang NU, orang Muhammadiyah persis ngantri ngambil sendal di penitipan masjid. Tuh. Tunggu begini dulu baru akur. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Jadi janganlah, sudah, agama bukan seperti itu. Ini juga kita menyikapi juga, jangan memancing keributan. Karena masalah kemarin, ya Allah, ini pertanyaan ke handphone Ustadz, kayak Ustadz ulama ditanya mulu gitu loh. Kan salah, kalau masalah fatwa jangan tanya ke Ustadz, tanya sama ulama gitu loh. Tapi kan ulama Saudi, ini yang ngomong begini, saya ini betul-betul nih dibalikin Saudi lagi Saudi. Lawan ulama rahmatan lil alamin kok. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kenapa dikatakan ulama? Karena Nabi nggak mewariskan kecuali Quran dan Sunnah. Kalau landasannya Quran dan Sunnah, Malaysia, ini bukan main-main.
Nanti kalau Allah udah ngambek, ilmu dicabut, ulama dicopot, mau bilang apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubqi minhu 'aliman. Ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin. Tuh. Hati-hati. Kalau nanti ulama diwafatkan, kita yang rugi. Karena Allah kalau ngambil ilmu, bukan ilmunya diambil, bukan. Bukan cetakan bukunya yang dihilangkan, bukan. Ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah nggak ada, ya Allah, udah. Hukum asal manusia senang mengangkat ulama. Oh, kok dia sih ulama aneh, Ustaz? Oh, Masya Allah. Kenapa itu bilang dia ulama? Galak kan? Kalau dia sih ulama aneh. Kenapa antum bilang dia ulama? Asik aja kan? Tiap manusia punya kriteria masing-masing. Betul? Ini namanya ulama oplosan. Ya, orang mandang dari semua sudut. Hati-hati, hati-hati. Ini kita dipantau sama Allah nih. Jangan suka merasa aman dengan Allah yang di langit. Sering kita baca tuh ayat, amin tuman fis sama ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadzir. Apa kalian merasa aman sama Allah yang di langit? Kalau Allah mau lemparin batu dari langit bisa. Ya, jangan sombong gitu loh. Jangan galak-galak banget ya gitu ya. Ya, sampai saking galaknya lupa madu diminum nih tahun dimakan gitu ya. Salah lagi nanti ya. Masya Allah. Ya, ini betul-betul harus paham nih. Ya, Nabi yang mengatakan raditum apa? Dia mengatakan idza tabayatum bil inah. Kalau kalian terbiasa berjual beli dengan cara inah, ya konvensional, bangga dengan ribawiyah. Entahlah cara bangganya masing-masing. Merasa bangga punya teman koneksian di bank, ditolong sama bank. Ya bangga dapat pinjaman dari bank. Bangga ini bangga yang tidak pada tempatnya. Ya dia pikir bahwa kemudian menurut yang dia inginkan, salah sekali. Ya banyak orang menghayalkan seperti itu, sehingga menghalalkan sekian banyak teknik. Ya ini ujungnya hampa. Tidak ada kebaikan datang kecuali dengan cara yang baik. Hukumnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Wa khattum ajnabal baqar. Kalian megangin buntut sapi. Udah sering disampaikan, yang namanya sapi itu dicocok hidungnya, bukan dipegangin buntutnya. Binatang paling bodoh an'am ya sapi ya kerbau. Lahir di kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang. Udah gede diajak ngelupuk ke sawah deket kandang, nggak bisa pulang karena memang harus dituntun. Udah tau bodoh diikutin gitu ya, udah mirip. Mau bilang apa? Akhirnya itu yang terjadi. Makanya saya kemarin ditanya tentang masalah demonstrasi, habis penanya nggak tahu berapa ratus loh. Ini cari gara-gara sebenarnya nanya begini ya. Ada yang lebih berhak untuk menyampaikan. Saya bilang, saya cuma berkomentar. Ya kalau orang turun ke jalan, ya buat saya sih memandangnya tidak disalahkan. Loh, antum suka demo tuh kan mulut gitu ya. Dengerin dulu ke orang tua ngomong ya. Ini orang lagi emosi. Tanya sama ulama mana juga, ada gak hukum Islam untuk orang emosi? Tanya ya. Lelaki emosi bilang talak sama istrinya, batal. Betul. Anda nikah terpaksa emosi, batal nikahnya. Coba tanya. Ini rakyat lagi emosi turun ke jalan. Terus Anda kayak tahun germet di belakang, pada berebut, kita. Terus ya emosi lah. Antum bisa bilang dia emosi dari mana, Ustaz? Iya nggak ngelihat. Anak muda udah tahu hukum bagaimana berkendaraan harus pakai helm, nggak ada yang pakai helm. Emosi. Jok mobil dalam mobil, pada duduk di atas kap mobil, emosi. Itu kalau kita ngomong jadi masalah itu. Pakai helm apa? Helm betul. Jok di dalam, tangan di atas, terus. Sampai saya contohkan ada orang emosi tetap ibadah, sholat maghrib 4 rakaat. Emosi.
Terus kita main ngomong aja, marah-marah, maghrib 4. Kenapa? Saya bisa 6 kalau saya mau. Emosi. Kita nggak bisa berkomentar kalau sudah begitu kan? Nah terus menghadapi orang emosi bagaimana? Ini butuh kelas khusus nih, butuh uslub. Ya, bagaimana Nabi itu berdakwah sama orang emosi yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, lihat. Ya, teknik Rasul banyak dibahas di hadis-hadis beliau, lihat. Sampai-sampai beliau contohkan doa beliau buat Abu Jahal, betul? Doa beliau buat Walid bin Mughirah. Pernah nggak nih hadis? Yang Nabi berdoa, ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak pengen masuk Islam karena dakwahku ini, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu, ya Allah. Kita kalau nyontoh Rasul adem, nanya, ya mau bilang apa udahlah. Emang kalau bapaknya susah akur sama kita, mudah-mudahan anaknya dapat hidayah lah, begitu ya. Boleh dong. Allah lahirkan siapa? Khalid bin Walid. Allah lahirkan siapa? Mughirah bin Abi Jahal. Sahabat-sahabat yang dinanti oleh surga. Masya Allah. Ini kan bahasa yang mudah, ya, sehingga kita sarankan pada orang-orang yang menggiring orang turun ke jalan ini, bertanggung jawablah kepada Allah. Tapi kalau saya ditanya terus, yang namanya demonstrasi jihad, siapa yang ngomong? Nggak ada, demi Allah, walaupun harus diwafatkan hari ini, detik ini, untuk mengatakan demonstrasi jihad, demi Allah, demonstrasi bukan jihad sampai kapan? Ya, harus tegas bahasanya. Ini kita mengkritisi masalah demokrasi, mengkritisi masalah pemilu, tapi bangga dengan demo, kan aneh. Di mana letak pemahaman Anda yang benar, gitu loh. Sangat disayangkan Anda tasabbuh, ya. Islam tawarkan kalau menasihati itu kan ada di Islam. Kenapa sih nggak pakai bahasa nasihat anak bangsa buat ulil amri? Sehingga kalau bahasa nasihat ini kan nggak semua orang bisa nasihatin, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang bisa menyampaikan kebaikan nantinya. Nah kalau sudah pakai bahasa ilmu, nggak ada harapan yang hampa. Orang tua yang punya harapan yang hampa kalau dia nggak berilmu, dari awal nikah cuma bahasanya kepengen, bukan butuh. Alasannya simpel, takut maksiat. Iya bagus, coba kan bukan cuma itu alasannya. Ini menikah habis ini punya anak, udah punya anak mau ngapain? Begitu. Kau tinggalkan anak sama siapa? Orang yang berilmu tidak. Di negeri kafir saja orang-orang yang berangkat ke negeri kafir, ya. Ini sengaja sama majikannya disekolahkan sampai S1, S2, padahal dia cuma babysitter, cuma membantu di rumah tangga tersebut. Kita tanya kenapa, alasannya karena majikan saya tidak suka anaknya sama orang bodoh. Masya Allah. Kebayang gak tuh dahsyatnya penjagaan anak-anak kita? Jadi kita gak kepikir sampai ke sana. Kita gak tanamkan akhlak sama anak kita. Kita cuma ngelihat nih ada anak SD hafal Quran. Saya harus masukin anak saya dari SD ke pesantren. Bukan begitu bahasa agama. Karena agama cuma mengatakan al-ummu madrasatul ula, laisatil madrasah ya akhi. Islam mengatakan ibu itu sekolah, bukan madrasah bukan. Jadi kita suka salah paham, sehingga kita lupa bahwa ada yang namanya syarat untuk belajar di pesantren, gitu loh. Bukan cuma karena pengen, butuh tidak kita, ada persiapan tidak. Lihatlah Imam Syafi'i dimasukkan oleh ibunya ke pesantrennya Imam Malik ketika dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bukan pesantren yang mengajar, ibunya yang mengajar, betul. Sehingga 9 tahun dia bisa menghafal kitab Al-Muwatta gurunya Imam Malik bin Anas. Dan di usia 13-14 dia bisa berfatwa karena ilmu yang dia miliki. Masya Allah. Karena jujur yang namanya pesantren yang lebih baik dibanding sekolah biasa. Apa alasannya? Guru mengajar di kelas dan di luar kelas, itu yang paling penting. Sama dengan kita belajar sekarang di At-Taqwa Babu Salam ini. Demi Allah, ini kalau kita cuma selesai kajian bubar, nggak ada artinya. Bisa gak kita berteman di luar kajian? Itu yang paling penting. Kalau cuma sekedar ustaz datang semua salaman cipika-cipiki, kemudian buka kitab, ya kajian yang mau tanya bubar, balik lagi, Kang Oplet juga bisa begitu.
Cuma manusia ini butuh bukti gitu loh. Yang membuat terpincutnya orang-orang Romawi masuk Islam itu kan karena gaya hidupnya sahabat di luar perang. Itu yang perlu digarisbawahi. Pola hidupnya para sahabat, lihat. Betul-betul aplikasi ilmu yang mereka pertontonkan, akhlak. Ini kan inti dakwah Rasulullah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus bukan suruh orang hafal Quran, bukan. Punya akhlak. Sehingga kalau boleh jujur, kita punya ibu, kita punya ayah. Hafalan Quran mereka nggak sebanyak hafalan kita, betul? Bahkan jilbab ibumu tidak sepanjang jilbab istrimu. Bahkan janggut ayahmu tak sepanjang janggut suamimu, betul? Cuma hati mereka betul-betul kristal yang terjaga. Betul-betul manusia yang dimuliakan oleh aplikasi dalam kehidupannya. Orang yang tahu sedikit dimanfaatin apalagi banyak. Itu lihat orang-orang mulia. Orang-orang yang gak pernah berkeluh kesah dalam hidupnya. Sehingga banyak Allah titipkan ulama dari rahim-rahim ibu-ibu yang seperti ini, lihat. Sehingga seperti kita yang demi Allah, yang kalau dibilang hafalannya gak banyak, hadis gak banyak, tapi ketika jam segini, jam kerja orang pada sibuk nyari dunia, kita dulu mengapa ilmu, coba lihat. Sementara banyak anak-anak kita hafal Quran ketika istirahat belajar 2 minggu, sebulan sekali ke rumah. Senangnya kalau libur. Kan kalau anak sudah senang libur, nggak senang belajar, ini sebuah awal kegagalan sebenarnya. Mau berangkat ke pesantren cemberut. Oh, kenapa cemberut? Udah masuk lagi terus. Kira-kira mau libur tuh muka besenter, Masya Allah, sampai meling-meling di muka. Kenapa? Ya Allah, besok libur Pak. Allah karim. Pengeluaran overload terus. Subhanallah. Ini ada yang salah. Sama sama kita. Kalau kita tergolong orang yang senengan kalau ibadah udah beres ketimbang baru mulai, jangan anggap tenang loh. Ya, jangan anggap tenang, Masya Allah. Ya. Kita kalau mau sholat, ya kebayang deh ya, lamanya di imam urusannya deh. Senangnya kalau dia innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Beres juga ya. Jangan anggap remeh loh ya. Ya makanya ini kalau mau berhasil kita nih, kalau kita kajian tuh bila mau selesai, ya Allah cepet banget sih berhasil tuh. Tapi kalau dia silakan yang mau bertanya, beres juga nih ya Allah. Panitia harus cekatan tuh, panitia tuh ya. Berarti yang akan datang harus dikritisi, ada yang salah nih kalau begini ya. Ya Masya Allah, Islam ajarkan bahasa-bahasa mudah. Akhadtum ajnabal baqar waraditum bizar'i, kamu terbiasa enjoy dengan perekonomian, enjoynya petani yang nunggu panen. Wa taraktumul jihad, akhirnya kalian enggak enggan berjihad, hidup enjoy meninggalkan jihad. Hidup kita ini cuma nunggu mati. Bangun pagi, mandi, berangkat cari duit, siang istirahat, sore balik, tidur malam, bangun pagi lagi terus begitu, nggak berasa. Ngomong udah mulai bareng batuk, betul ya? Judul obrolan semua merek obat udah mulai biasa gitu ya. Ujung-ujungnya herbal, ujung-ujungnya ini, udah mulai itu ya, tanda-tanda akhir hayat itu ya. Masuk 50 ke sana yang dibahas merek rumah sakit. Ada yang baru Pak, dokternya baik. Obrolan nggak berbobot semuanya. Lihat tuh ulama, lihat Syekh Albani ketika dia mau meninggal dalam keadaan yugorgir. Masih ada yang nanya, Syekh Mahmud Muhadas, Syekh Muhadas, sanatnya gimana? Saya gini, daif, marfu, hasan, tuh ya. Mau meninggal masih ditanya silsilah hadis. Ya lihat ulama-ulama hebat, lihat, Masya Allah. Akhir hayatnya pun betul-betul baik. Ya karena dia minta memang begitu sama Allah. Diminta sama Allah yang terbaik. Dia minta dihidupkan dalam keadaan Islam. Tawafani muslimah, diwafatkan dalam keadaan Islam. Lihat dia. Orang-orang yang mulia, orang yang tahu bahwa hidup ini ya bukan cuma sekedar harapan. Karena kan Allah sudah tawarkan,
Kalau manusia ini tercipta untuk beribadah, berarti kan kita punya harapan bagaimana hidup ini bisa beribadah. Ya, bicara ibadah ini kan nanti ada aturan mainnya. Kalau memang ibadah itu betul-betul dicontohkan dan diperintahkan, udah gak ada tawaran lain kecuali samina wa ta'ana. Konsekuensinya loh, wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahum khiyaratu min amri. Ya. Dan ini pun nanti berlandaskan dasar-dasar yang kuat. Karena kalau cuma sekedar pintar saja, Mirza Ghulam Ahmad juga pintar, tapi ujungnya menjadi nabi, betul? Hafal Quran itu Mirza, bukan enggak, jangan salah. Senuk Hogrono itu bukan enggak hafal Quran itu. Kalau enggak tahu-tahu yang bunuh Ali siapa? Ibnu Muljam, hafal Quran enggak? Hafal. Lawang Ali dibacok dengan 9 bacokan, Ali tersyukur dia pegang Quran. Ali, innal hukmu lillah, laisa lak. Hukum ini milik Allah, bukan milikmu. Dia baca ayat. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ali dikafirin. Ali ditahjir. Masyaallah. Padahal Ali kapan belajar sama Ibnu Muljam? Masyaallah, kan bahaya sekali ini. Ini muskilah. Nggak bisa. Gampang kok. Kalau ilmu itu nggak membuat orang tuh hilang temperamentalnya, berarti ilmunya nggak bermanfaat. Ilmu ini membuat manusia yasir, ya akhi. Lianad dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan, sehingga orang yang yasir, agama yusrun, agama mudah. Seperti orang yang bertemu dengan gurunya ketika punya masalah, ya dia datang, belum ngomong udah fresh. Karena tahu solusinya ada. Tapi kalau dia memang nggak memiliki manfaat, ya malah tambah ruwet, nanti malah rusak urusannya. Kita nggak pengen seperti itu lah. Ya, ini ada beberapa hadis yang akan kita coba sampaikan. Hadis yang akan menjelaskan hidup ini jangan sampai kita terjebak dalam harapan hampa. Kita nikah berharap suami membimbing istrinya, tapi udah terlanjur nikah, Ustaz, ya Allah, udah bukan setahun 2 tahun, Ustaz, udah 10 tahun, Ustaz, sama dia. Dari pertama sih punya harapan, lama-lama udah hilang harapan, Ustaz. Tapi untung ada kajian harapan hampa, Ustaz. Jadi nggak hampa lagi nih, Ustaz, ya. Ada semangat lagi nih, Ustaz, saya. Tadinya saya udah berusaha, saya udah pasrah aja, terserah Allah deh. 10 tahun kan saya nikah kan, coba aja bayangin. Oh kak, kata si Ustaz, suruh bayangin 10 tahun masa orang nggak pusing malah, udah nikmatin aja. Ini kan yang kau miliki hasil doa. Kau bilang apa, udah ya, Allah bikin kalian berhubungan ini bukan nggak sengaja, semua faktor kesengajaan. Pasti ada manfaat di balik ini. Sudah, husnuzon aja sama Allah. 10 tahun saya tutup istighfar, tak ngarepin dia, cakep, bagus, Masya Allah. Dia kan pegel kan, sampai saya nangis tiap malam tahajud, bagus, Masya Allah. Ada yang nikah 10 tahun gak pernah tahajud. Kan ada tahajud mulu 10 tahun, dia cakap betul, Masya Allah. Mana suami kerasnya orang kan, ya Allah, Masya Allah. Saya diajak tinggal di sebuah komplek, ya Allah, Ustaz, tetangganya bikin pegel mata, pegel hati, saya istighfar tiap hari, bagus juga, Masya Allah. Ini tetangga begini jangan diusir nih, biarin. Bagus ini ya. Kalau nggak ada tetangga kita nggak istighfar, betul. Jikir pagi petang sih dia pegang, cuman istighfar nggak pernah, kan kebangetan gitu ya. Kudu punya tetangga yang begini dulu nih, ya kayak kasus demonstran kemarin. Tunggu ada yang nginjak Quran dulu, baru seluruh orang Indonesia sekarang paham, walaupun nggak di pesantren. Ternyata surat Al-Maidah ada ayat 51-nya. Belum ada yang paham tuh. Ada yang paham dulu. Sekarang tanpa perintah mandat dari presiden, seluruh orang Islam paham Quran ngatur bagaimana cara pilih pemimpin. Betul kan? Betul. Ini kalau mau ngambil hikmahnya nih, ya. Marah masih, ya. Cuma kontrol tetap. Oh iya, betul. Karena mungkin ayat yang dibenci yang lebih dari 51 lebih banyak yang layak dibenci ketimbang 51, betul? Kalau orang-orang, oh 51, iya, ini kan masalah pemimpin pas cagup, betul ya? Ayat-ayat lain juga banyak yang layak dibenci, cuma nggak diekspos aja, belum aja, gitu ya. Karena kalau orang kafir benci ayat Quran, nggak heran, dari zaman Nabi udah ada.
Ya, Masya Allah. Ibu-ibu kan nggak demen sama surat An-Nisa ayat 4. Kenapa ada ayat 4 kan? Gitu. Juga nggak tahu. Orang yang bikin. Jadi kadang-kadang kita begitu tuh ya. Karena hidup ini suka kita terlalu sering maksa Allah untuk paham kita. Cuma kita nggak pernah paksa diri kita untuk paham Allah. Itu yang jadi salah. Ya. Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, kecuali untuk beribadah. Dan bicara manusia tercipta ahsanul taqwim. Berarti kan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Kapan ibadah dikatakan baik? Ibadah dikatakan baik kalau berbunga dua hal, ingkian dan qabul. Efek cinta pada Allah. Jadi jangan kita meletakkan cinta pada seseorang. Ini harapan hamba. Cinta hanya untuk Allah. Manusia ini cuma bagian dari kehidupan. Bukan kita tanya seberapa besar cintamu padaku wahai suami, wahai istri, bukan begitu. Tapi hubungan kita ini bisa solid apa sehingga kita bisa masuk surga Allah bersama-sama. Itu yang paling penting. Kalau gara-gara saya banyak hilaf, kamu sering beristighfar, ya semoga istighfar ini menjadi penyebab engkau masuk surganya Allah. Bas. Jadi bukan cuma sekedar keinginan yang dihayalkan, bukan. Manusia ini harus berilmu bahwa memang yang namanya ujian, yang namanya azab, ini merupakan musibah yang Allah jadikan sebagai bentuk takdir. Ma'asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'a inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah yang mengatakan musibah yang kau rasa di bumi, hujan yang turun, badai, banjir bandang, gempa bumi, musibah-musibah. Ya, musibah secara umum. Atau mungkin yang kau rasa dalam dirimu, kekecewaan, kehampaan, kegalauan yang kau rasa, dirimu yang merasa. Itu Allah yang mengatakan udah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. An-nabra'a min qabl. Tapi kalau kita sadar bahwa itu merupakan takdir, inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat Allah itu mudah. Makanya kita jangan berprinsip dalam hidup ini semau gue, jangan gitu ya. Kayak Allah ciptakan pohon buah, dari kecil dipupuk, dibesarkan dan dijaga. Nanti ada istilahnya itu belajar berbuah. Ya, itu nggak apa-apa, belajar berbuah boleh. Ya, jadi jangan sampai kita cuma nunggu dia berbuah, kembang potong, jangan. Biarin dia belajar berbuah. Kayak anak belajar jalan, yang penting kita pantau. Belum boleh jalan jauh karena sedang belajar. Tujuannya apa? Nanti ada keluasan dalam berjalan. Seperti pohon yang berbuah. Kita nggak usah khawatir. Senior nggak usah khawatir, junior lagi belajar, dipantau, dibimbing aja. Kalau nggak dilatih dari sekarang nggak ada kelulusan. Jadi kayak kita kadang-kadang nyuruh anak sekolah aja, tapi nggak boleh mempraktekkan yang dimiliki, salah. Kita mencetak orang yang kaku, yang nggak paham kondisi, salah. Ya biarkan dia bergaul, tapi dilihat, dipantau. Itu lebih baik, karena nanti fleksibilitas akan dimiliki. Nabi nggak melarang Abdullah bin Umar ngomong di usia mudanya, idza amsayta fala tantaziril soba wa idza asbahta fala tantaziril masa. Betul? Enggak ada masalah. Ini satu bukti Nabi enggak pernah memasalahkan bagaimana Mu'adz bin Jabal berkata dengan perkataan yang baik, Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena memang bahasa kondisi, di mana mungkin anak kita yang umur 10 tahun, kalau kelasnya sudah kelihatan, biarlah dia bicara baik sama temannya yang umur 10 tahun, boleh. Untuk membiasakan memimpin anak-anak seumuran dia, nggak masalah, tapi kita kontrol. Jangan berlebihan, takutnya bahaya. Gitu. Karena kamu sekarang berada di posisi di mana zaman kamu ini zaman belajar. Khairuz zaman di zamanil kitab. Sebaik-baik masa itu masa ketika kita mampu belajar ketika muda. Kenapa? Karena belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau nanti belajar sudah tua, dewasa nanti seperti menulis di atas air. Iya, kayaknya nulis cuma nggak kelihatan, gitu ya.
Kayaknya bawa buku nyatet sampai penuh. Bila ditanya, tadi nyatet apa Pak? Allah alam mah. Ya nggak apa-apa, yang penting kan itu kan tangan bergerak jadi saksi nanti kan di akhirat ya. Waktu kalimuna aidihim, ini tangan bakal ngomong gitu ya. Masya Allah. Tapi jangan terlalu seperti itu juga. Raditum bizarri wa taraktumul jihad. Konsekuensinya apa? Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarjula dinikum. Allah akan meliputi kalian dengan kegelapan, ujian yang tak kunjung reda. Lihat. Masa bergulir, waktu berkurang, lihat. Tidak ada bekas dalam hidupmu. Sementara sering dikatakan, kalau macan saja mati ninggalin belang kok. Gajah ninggalin gading. Lah kalau mati ninggalin apa coba? Ninggalin pegel di hati orang tua. Gitu. Tolong buatlah bekas-bekas kebaikan lah insyaallah. Ya makanya memang belakangan ini ya memancing fenomena lah ya. Sudah jadi obrolan. Kita harus tahu bahwa dakwah ini ya enggak hanya di Indonesia, dakwah di seluruh dunia. Lihat bagaimana indahnya dakwah Islam selama enggak melanggar syariat, dikondisikan dengan keadaan yang ada. Lihat. Ini memancing manusia jadi hobi. Ini sekarang kita punya target di mana di mulut anak-anak muda ini kalau melihat sebuah kerusuhan bukan ingat lagu balada, bukan gitu. Tapi ingatnya ayat. Nah, kita lagi pengen boomingin nih anak-anak muda melatih kepekaan. Contoh ya. Orang dari masjid sholat ya, kemudian keluar berebut saking penuhnya, berantem gara-gara sendal. Ini anak muda ngeliat kayak gini nih langsung walaula fadlullahi alaikum. Ini ayat yang mengatakan apa? Maza kami min ahlin abadan. Kalaulah bukan karena rahmat Allah kemudian Allah, kalian nggak jadi baik. Ya, masya Allah. Lihat, ternyata banyak orang yang sholat pulang sholat ribut. Jadi ayat yang diingat. Ngelihat anak ribut sama orang tua, bukan ingat film Arya Anggara, surat Luqman gitu ya. Ya perlu dong diingetin dong ya. Kan salah gak sih kalau orang ingat sebuah kecelakaan ingat film, salah gak? Salah. Enggak. Salah. Ya kita kadang-kadang begitu tuh ya. Harusnya kalau lihat sesuatu ingat Quran. Ini membiasakan anak seperti ini nggak dipicu di mana-mana. Kita picu. Yuk, orang-orang dikasih kesempatan bisa belajar di pesantren, ada yang enggak sama Allah. Tapi dia dimudahkan sekarang oleh Allah seperti apa? Seperti TV di kantong. Sekarang TV di kantong nih. Nyaris orang sekarang jarang nonton TV yang 32 in atau 14 in lah. Ya ini TV di kantong sekarang. Ini kita manfaatkan ini. Kita buat nanti YouTube 42 hadis arba'in. Gimana caranya ini 5 menit orang paham hadis. Sisanya ngedalami di majelis ulama. Karena orang sekarang mungkin mobilisasinya nggak sempat bikin buku. Karena buku kadang-kadang cuma koleksian, senang beli nggak senang baca. Sampai penuh. Isinya apa nih? Semuanya wallahu alam pasti gitu ya. Tiap kajian pulang bawa buku aja masuk. Ya alhamdulillah warisan yang baik ya. Cuma kan harusnya nggak seperti itu. Nah kita pengen membiasakan orang ini peka. Karena agama ini mudah banget. Kalau dulu Nabi punya mujizat namanya Jawamiul Kalim, sedikit ngomong orang paham. Nabi itu. Kita nggak bakal punya itu. Cuma teknologi itu akan mengajarkan seperti itu. Dulu orang untuk nguruk satu lubang itu butuh berbulan-bulan. Sekarang teknologi bilang pakai mesin keruk sebentar. Betul? Ini kan namanya teknologi. Dulu bila naik ke atas Ka'bah, suruh azan dari Ka'bah. Zaman Utsman nggak mungkin kayaknya nih orang kumpul di Ka'bah udah banyak, dibikin menara, betul? Lama kelamaan ada mic, berarti kan ilmu pengetahuan dong. Kita manfaatkan. Yang tahu Indonesia ya kita orang Indonesia, orang asing nggak ada yang tahu. Ternyata orang Indonesia itu senang dialog pagi, dialog qailula ba'da qabla qailula siang, atau dialog ba'da isya. Ini kan timing yang tepat. Sekarang kayaknya sistemnya jemput bola dan nggak bisa tunggu bola deh.
Kalau dulu harga diri seorang guru itu, ya saya dibesarkan di sebuah pesantren yang berdiri sejak 1927. Pesantren tua sekali ini, pelopor-pelopor pendidikan di Indonesia. Itu prinsipnya apa? Tidak ada yang namanya sekolah pasang spanduk undang murid baru. Harga diri seorang guru, murid nyari guru, bukan guru nyari murid. Prinsip. Itu prinsip. Ya. Tetapi bukan berarti itu betul mutlak. Sekarang nggak bisa juga begitu, Ustaz. Nah, antum sorry. Ada yang harusnya sistem jemput bola. Cuma kan kalau bisa kita membuat murid butuh guru, ini calon ulama sejati loh. Berarti berhasil dakwah. Cuma harus diingetin, jangan sampai orang tua yang masukin anak ke pesantren taklid dengan ustadz di pesantren, itu yang nggak boleh. Ustadz, anak pengen banget Ustadz anak-anak kayak antum. Astagfirullah. Ingat, aku bukan pilihan, gitu loh. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi itu bukan judul lagu maksudnya. Nah, anak bilang, "Papa, you are my hero." Jangan. Hero itu Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam. Ayahmu bukan pilihan. Mama, kau buatku adalah princess in my life, dalam hidupku mama. Katakan princess dalam hidupmu itu kau contoh Asma binti Abu Bakar, yang rahimnya melahirkan 5 orang mati syahid. Princess dalam hatimu itu nak Ummu Salamah, yang mempertontonkan model-model gelungan rambut wanita. Perempuan jadi model, apa? Jadi update model gaya hidupnya. Suami senang karena Ummu Salamah. Lihat. Perempuan cerdas pencipta mayones Ummu Salamah. Orang sekarang jarang yang tahu mayones Ummu Salamah yang bikin tuh. Kita makan risol pakai mayones aja kira bule. Arab, bule dari mana? Ummu Salamah orang Arab. Ustaz makan mayones mulu, pelo enggak, orang-orang pada yang pelo, enak aja. Kita nggak paham, suka senang nyeletuk kadang-kadang begitu ya. Susah, baterainya alkalin sih, nggak kendor-kendor. Demi Allah, ini kayak begini perlu dijelaskan gitu loh, karena ternyata kita nggak peka. Kita cuma maksa orang paham yang kita maksud. Kita nggak pernah paham apa yang orang maksud. Ini sangat disayangkan sekali. Kita pengen cetak orang model kita. Orang tua kita stroke adepin kita, gitu ya. Pengen kita cetak orang mirip kita, stroke semua urusannya, betul? Ini kan berbahaya sekali, jangan. Tapi kita pengen betul-betul orang yang paham bagaimana memiliki efek pada cintanya kepada Allah, inqiyad dan qabul. Karena cinta sejati yang Islam tawarkan tuh nggak berujung hampa, tapi apa? Inqiyad dan qabul. Walaupun cinta itu nggak harus memiliki, tapi efeknya jelas. Orang yang mencintai itu akan tunduk dan patuh pada yang dicintai, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, ketundukan yang betul ketika ketundukan karena Allah dan Rasul, bukan karena diri orang yang dicintai, bukan. Ini berbahaya. Taklid dalam Islam tidak ada. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya. Islam pengen kita jadi orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bisakah Anda menjadi pemicu orang yang bersungguh-sungguh? Salah satu contohnya, terinspirasi buat membangun masjid, membuat nyaman masjid. Bukan pengen dibilang sombong karena bersedekah, enggak. Maka selesai dia bersedekah, dia selalu berkata, Rabbana taqabbal minna, ucapan Ibrahim alaihissalam. Kalaupun saya besarkan masjid, saya bikin nyaman, saya cuma berharap orang nyaman dalam beribadah sehingga berbondong-bondong orang masjid. Ya, saya tipikal orang yang nggak bisa khusyuk karena nggak punya basic bahasa Arab. Jadi Al-Fatihah juga kadang-kadang nggak membuat saya khusyuk, tetap aja dalam Al-Fatihah membuat saya ingat sesuatu yang saya lupa, betul kan? Karena nggak paham yang dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Allah di atas TV itu kunci, gitu kan? Bahkan Al-Fatihah pun nggak bisa mendatangkan kehusyuan. Ya kan apa masa lalunya yang memang nggak dipersiapkan buat itu. Cuma dia terus berusaha untuk mendalami Al-Fatihah supaya dapat khusyuk. Tapi di samping itu dia bersedekah, dia berbuat baik supaya orang nyaman dengan bacaan Al-Fatihahnya. Pahala orang yang nyaman dengan Al-Fatihah karena dia buat nyaman, maka pahala dia pahala dia.
Ini kan cerdas. Ya kalau untuk baca sih insya Allah lah kan. Tapi kalau cepet ya enggak kan, gitu ya. Kalau berusaha ngapa lagi diusahakan, kalau apa sih enggak, gitu ya. Cuma saya senang aja belikan Quran yang bagus, yang jelas bacaannya, untuk dibagikan ke orang, agar para penghafal Quran ini baca Quran, ngasihnya itu jelas. Anda beli Quran di Madinah, nitip orang umroh, ya, fadhol taruh di masjid bagus. Tapi jauh lebih bagus kalau berikan ke tangan si penghafal Quran langsung. Itu lain, rasanya lain. Ya, kita ngasih dititipin sama datang langsung beda. Ya, semoga manfaat di Qurannya. Ya Allah, saya gitu sama kamu. Kamu bisa menghatapkan Quran 3 hari sekali, seminggu sekali. Ya Allah, alhamdulillah. Bahkan minimal 40 hari sekali, masya Allah. Kalau saya ngaji 2 lembar ngebet belakang, ya Allah, masya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kamu tidak seperti saya, gitu ya. Ya, masya Allah. Jadi semangat ya, insya Allah ya. Doakan semoga saya juga bisa menimbulkan rasa iri pada kamu yang pintar ngaji dan mendakwakan Quran yang kamu pahami. Masya Allah. Ini orang-orang masya Allah. Nah kalau sudah betul caranya, ujungnya pasti jelas. Tapi kalau seandainya dasarnya sudah nggak betul, harapannya hampa. Kalau tadi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Ini arti terlaknya kan orang yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk ke surga. Bukan pulang ngaji terus mati, bukan. Betul tak, bahasanya cakep tadi kan. Kenapa ya? Temen anak mati tak langsung. Yo, enggak begitu. Terjemahannya bukan begitu. Ya alhamdulillah kalau pulang ngaji mati cakep, betul ya? Cuman ya bukan begitu. Yang dimaksud apa? Harusnya orang tuh kalau betul dia jalan niat karena Allah menuntut ilmu, Allah berikan karakter penghuni surga. Harusnya loh. Ya, kenapa? Dimudahkan masuk surga itu kan berarti punya karakter penghuni surga. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan hal adulukum ala kulli adulukum min ahli jannah. Maukah kalian kuberitahukan tentang karakter penghuni surga? Nabi yang ngomong loh. Sahabat dibilang begitu, siapa yang nggak mau? Mau ya Rasul. Kali aja kita ada mirip dengan penghuni surga, betul nggak? Apa Nabi bilang? Kullu dhaifin mutadhaif. Law aqsamu 'ala Allah la barrah. Masya Allah. Nabi mengatakan tipikal penghuni surga, asal kamu tahu ya, kullu dhaifin mutadhaif. Law aqsamu 'ala Allah la barrah. Setiap orang yang lemah dan gak dibikin-bikin lemahnya, lemah, lelah, capek karena Allah. Orang yang begini kalau ngangkat tangan ke langit, Allah pasti jawab. Kalau dia bersumpah pasti didengar oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama, yang mungkin kita harus garis bawahi, seorang laki-laki yang bekerja. Ya, karena dia tahu harga diri laki-laki adalah kerja, harga dirinya. Sehingga kalau laki-laki nggak kerja nggak punya harga diri. Itu harga diri itu prinsip dalam Islam. Kenapa? Karena dia bisa menegakkan yang Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kepada kamu untuk mereka, kata Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki ke kamu untuk mereka. Punya harga diri. Makanya dia nggak hitung-hitungan deh. Biarin diledekin orang capek, biarin. Berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Biarin. Memang begitu kenyataannya, gitu loh. Berangkat bareng kang sayur baru ke pasar, pulang ya tadi bareng kampret udah malam, betul ya. Ya jangan terus dianggap terus buat anak gimana, kesian gini. Ini bahasa-bahasa seperti duri yang mengganggu orang jalan. Padahal kalau dia berangkat pagi karena Allah, pulang sore karena Allah pun selesai urusannya. Kan ada Allah yang bakal jaga, betul. Itu butuhnya istri di situ tuh. Istri itu partner hidup, bukan hakim dalam hidup. Kurang jelas. Istri itu partner hidup, bukan hakim dalam hidup. Betul.
Makanya ya yang mau Rasul banyak, betul ya. Kenapa dia pilih janda tuaan lagi, betul ya, Khadijah? Karena yang dia cari partner hidup, bukan hakim dalam hidup. Tapi jatuh cintanya Rasul kan sama Aisyah, betul. Seperti cintanya Rasul sama orang Baduy. Kenapa? Karena Aisyah banyak nanya, jadi dalil turun mulu, betul. Seperti orang Baduy bodoh punya kesalahan, turun hukum. Nabi cinta sama orang Baduy. Masya Allah. Lihat deh lembutnya hati Rasul. Karena dia tahu kalau masalah depan mata ini sebenarnya cara Allah memandaikan kita. Lihat, Masya Allah. Orang yang berilmu, orang yang tahu sekali, orang penghuni surga, Allah mudahkan ke surga. Dia punya karakter do'ifin mutada'if. Lo aqsamu 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, Allah pasti jawab. Kenapa? Ini orang dhaif, mutadhaif ya akhir. Lemah yang enggak dibuat-buat. Oh, senang aja bisa menaklukkan dunia. Akhir minggu atau akhir bulan diminta, senang. Bangganya anak minta kita kasih itu kayaknya. Kebanggaan seorang laki-laki itu ketika anak minta kita kasih. Oh, Masya Allah. Mau apa? Bilang. Kita mau anak jangan hitung-hitungan, Pak. Anak kita punya duit, anak minta sesuatu beliin yang memang kita mampu. Jangan bakhil, jangan syahih, jangan medit, kutet, koret, jangan gitu ya. Ibu-ibu udah mana sih kalau saya ngomong begini? Bagus nih kajian, bagus nih. Anak kita pengen sehat, makanannya harus 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 ajib. Kadang-kadang nggak bagus ya, ajib belum tentu. Anak minta daging, kita punya duit udah, nanti bapak pulang bawa daging. Datang ke tempat daging tanya, mana daging khas yang terbaik coba. Oh, Masya Allah, punya duit, betul? Nah, jangan pakai urat ya, daging full. Ya suaranya masih digituin, gitu ya. Nih ayah sudah berikan daging semua, insya Allah gak ada uratnya. Masya Allah. Ini ayah sejati nih. Ini punya duit, anak minta daging, datang ke tukang daging emperan pasar. Ada tetelan nggak bang? Tetelan. Ayah anak orang kaya asam urat, betul ya? Orang miskin makan tetelan nggak apa-apa. Orang kaya makan tetelan lewat, kan gitu ya. Enak tuh kayak ada perjuangan makannya terengkelit tete. Emang bakil ini ya. Ini musim mangga udah mulai nih, masih agak mahal, nggak apa-apa kalau punya duit, apalagi buat orang tua. Tanya, bang, mangga yang bagus, harum manis, harus harum baru manis, betul ya? Kunci tukang mangga begitu, ditawarin nih yang pakai merek, mana ada kan? Oh Masya Allah, berapa nih? Ya sekilo 25, udah nggak usah ditawar, udah 10 kilo. Masya Allah. Banyak amat ya, ngomong ada buat emak gitu. Emak juga bangga, Masya Allah. Ini kok ada yang keras, ya udah ada yang udah matang, masih ada yang keras juga nak, biar awet mah. Bikin seneng dah, baru tuh orang tua kalau udah seneng sama kita tuh, ya Allah, kamu tuh Masya Allah, nah. Kamu tuh segala-galanya nak. Nah, emak udah ngomong begitu tuh kita enak tuh mak. Qala Allah wa qala Rasul. Dengar tuh. Ini ngasih hadiah kagak, hidup numpang, makan numpang mulu di rumah, buka tutup saji, nggak masak mak, enggak. Gitu. Jarang bawa hadiah, tiap duduk mak dengerin mak. Tadi Ustaz ngomong mak, qala Allah, qala Rasul. Akhirnya mak kita pegel denger sekolah datang sekolah. Kita suka begitu tuh, jadi akhirnya agamanya jadi nggak enak dilihat, ya. Padahal agamanya asik, Masya Allah. Jadi gulu dhaifin mutadhaif, ibu yang lemah nggak dibikin-bikin, emang karena Allah. Ya capek lah harus bangun duluan, menyiapkan semua masakan, ya masak duluan, makan belakangan, nggak apa-apa, capek. Ya Allah, tiap hari suruh bawa anak di perut. Kita orang laki belagu kuat pak. Kalau ngomong tuh masalah keker badan, lagi masalah
gym, bodybuilding, tinggal kalau ngomong gitu kita sampai kayak orang yang jago olahraga gitu ya. Langsung pegang air mineral begini aja nih sebotol, seharian aja kita pengen lempar di botol. Bini kita 9 bulan tuh bawa botol dari perut. Ya, ibu tuh masya Allah, Pak. Ibu, jadi kita nggak usah ngiri lah kalau Nabi bilang ibumu, ayahmu ya wajar lah. Karena mereka layak digituin, masya Allah. Ya. Betul-betul bemper buat anak-anaknya, anak tangga buat anak-anaknya, masya Allah. Ya lelah, capek, tapi doanya mustajab loh. Hati-hati jaga hatinya. Mungkin hafalannya nggak sebanyak kita, ya pemahaman juga nggak sebagus kita, tapi hatinya mulia. Anak yang berangkat pagi pulang sore sekolah itu doif, mutadoif. Makanya kalau orang tua yang pinter, ini bukan cuma anak dimasukin ke pesantren, bukan. Ketika anak ke pesantren bisa gak dia berangkat dengan bahagia? Yang banyak tidak, anak diseret masuk ke pesantren, jadi ngerutu, ribut sama orang tua. Kepikir gak sih, sekali-kali pikir gitu loh. Ini anak nuntut ilmu habis berantem sama orang tua, berkah gak ilmunya? Enggak bakal berkah. Lalu anak berantem sama orang tua terus sekolah belajar, emang berkah ilmunya? Enggak bakal berkah. Walaupun dia penghafal Quran, tetap Islam nggak perintahkan hafal Quran, nggak baca Quran, cuma dimuliakan buat orang yang baca Quran, kan begitu. Jangan heran para penghafal Quran bisa pasang bom bunuh diri di badannya. Jangan heran para penghafal Quran bisa menghalalkan demonstrasi. Jangan heran. Jangan heran para penghafal Quran menjadi sosok orang yang betul-betul tidak bisa bergaul. Lihat, kita salah paham, kita paksa Allah untuk paham kita. Ya Allah, anakku sudah hafal Quran, masukkan dia ke surga. Enak. Enggak begitu bahasanya. Ya, akhlaknya mana? Akhlak Rasul itu Quran. Kenapa? Nabi ngelihat peristiwa ayat yang turun. Pernah gak terpikirkan kita begitu, membiasakan mulut anak ini baca ayat kalau melihat sesuatu? Dapat dengar bocoran anak berprestasi, teleponlah anak kita, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam mak. Ya Allah, mau seneng ya kamu gak kasih bocoran ke mama nih, kamu dapat prestasi yang bagus nak, masya Allah, masya Allah. Mama, Allah yang bilang, wabil walidaini ihsana. Kan Allah yang bilang suruh berbuat baik sama orang tua walaupun orang tua nggak tahu. Masya Allah. Coba memicu hati anak untuk melontarkan ayat yang dia hafal. Bukan menjadikan anak bak cetakan agar yang keluar bentuknya begitu, bukan. Agar mau bentuknya beda, dipotong dulu baru dikunyah, betul? Masya Allah. Kita nggak bicara bentuk, kita bicara manfaat. Ini yang mungkin perlu ditekankan sekali gitu loh. Ya jangan sampai kita berilmu tapi sampai seperti pohon yang nggak berbuah. Berilmu buat siapa? Kalau cuma buat dirimu, demi Allah hilang manfaat. Itulah salah satu hikmah kenapa yang Umi yang diangkat jadi nabi sementara yang jenius banyak saat itu, ahli puisi dan lain sebagainya. Malah orang yang Umi bawa Quran yang mematahkan semua puisi zaman Rasul. Ada masih hanya Allah. Sidik, tablik, amanah, fatona yang nggak dimiliki oleh orang lain kecuali Rasul. Silsilah yang bagus, membiasakan menjadi anak yang betul-betul mulia. Ya, masya Allah. Anak yang anak yang memiliki suhulah, anak yang memiliki fleksibilitas dalam sosialisasi, ini butuh pelatihan. Perlu ada seperti itu. Makanya di pesantren-pesantren suka ada praktek mengajar biasa lulus gitu. Biarkan dia terbiasa, asal dikontrol. Kenapa? Karena dunia butuh fleksibilitas gitu loh. Dunia ini perlu orang-orang yang memang simpel dalam penyampaian. Dan ini sifat penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin, kata Rasulullah. Jadi orang yang gampang akrab. Jangan menginginnya diakrabin aja gitu loh. Bisa gak kita lepas baju kita, lepas semua alma mater kita, datang cuma bawa diri yang layak buat sholat, masuk ke sebuah kampung? Bisa gak Anda hidup tanpa membawa sesuatu? Lihat, itu para salafus soleh bisa seperti itu. Nabi datang ke Taif, Nabi Abu Bakar datang ke Madinah, Yasrib dan lain. Dia. Masya Allah. Qaribin, hayyin, orang yang mudah, lembut.
Orang yang lembut. Tahu, jangankan manusia biasa yang dilembutkan, orang yang galak juga kalau dilembutin, lihat. Ini kan perintah Allah kepada yang nggak mungkin, kepada Nabi Musa untuk lembut sama Firaun. Faqula lahu qawlan layyinan, ajak bicara ini Firaun dengan bahasa yang mudah. Nggak bisa kalau nggak ada pelatihan, nggak bisa. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, bahasanya Ar-Rahimun loh. Orang yang punya welas asih, orang baik dari mukanya kelihatan, nggak ada rekayasa dalam hidup. Karena nanti ada orang yang kelihatannya memang pura-pura, beda kalau baik dari hati itu beda. Ya, Masya Allah. Ini kan kalau bahasanya baik dari hati kan jam terbang. Kayak Nabi bilang sama Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, hibur kami dengan sholatmu. Sahabat lain gak ada yang diomongin begitu sama Rasul. Kenapa? Karena Nabi tahu banget Bilal itu orang capek, mantan budak. Sholat itu istirahat buat Bilal. Lihat orang yang tidurnya istirahat, nyenyaknya beda. Apa kita ingat orang tidur istirahatnya? Ya Allah, saya suka bilang dengan bahasa yang gampang. Anak-anak muda yang gak akur sama orang tua, tolong lihat orang tua Anda lagi tidur. Orang tua yang lelah, lihat. Ya Allah. Ya, ayah yang kamu bilang orang paling sombong, orang paling galak, tapi demi Allah, dia manusia mulia yang pernah berdoa untuk ketika kau tak tahu dia berdoa. Lihat. Ya Allah, bohonglah kita nggak jatuh cinta sama ayah kita juga. Lelah di wajah ayah tampak sekali. Emang enak lihat orang istirahat capek itu enak. Udah deh, jangan dibangun dia lagi capek. Masya Allah ayah, Masya Allah. Keningmu menjelaskan sejarah hidupmu, wahai ayah. Masya Allah. Lihat kukunya yang coklat itu, ya Allah, berbenturan dengan benda keras ketika mengais rezeki untuk anak-anaknya. Ya. Kakinya yang hitam, keriput, coba ya. Ibu yang kalian anggap orang paling cerewet, orang yang gak pernah akur sama mantu dan lain sebagainya, ya Allah, coba ya. Lihat. Mama, Masya Allah. Coba getarkan hati kita, coba getarkan, Masya Allah. Ya Allah, iya ya. Orang kalau capek itu kelihatan. Sampai Nabi mengatakan mustarih, wa mustari'anhu, kata Rasulullah. Ini mayit diistirahatkan oleh Allah dari penatnya dunia. Mayit orang capek itu indah dipandang. Seperti mati kecilnya ibu kita, mati kecilnya ayah kita tidur. Orang yang lelah, mustahil. Nabi bilang sama Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, hibur kami dengan salatmu Bilal. Nabi melihat Bilal salat seperti diistirahatkan, ya. Entah takbirnya, Allahu Akbar. Padahal kalau kita baca kitab Syiar Alam An-Nubal Imam At-Tahawi, kita tahu salah satu suara sahabat yang paling buruk ya suara Bilal. Kita suka salah paham tuh. Anak-anak cakep tak suaranya kayak Bilal, ya. Kalau anak paham dia marah. Suara anak-anak bagus kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Abu Musa Al-Asy'ari, betul Bilal. Suaranya parau, tapi ikhlasnya. Ini kita pengen bentuk manusia seperti ini gitu. Jadi nanti anak kita nggak usah ngomong tentang idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Dan nggak usah begitu masalah. Takbirnya bisa bikin temannya terpincun. Karena dia butuh jam terbang untuk sholat. Sejak 7 tahun kita latih dia sudah. Ya, anak teman-teman aku pada senang bermakmum sama aku mah. Ya nggak apa-apa. Mama nggak usah kaku, nak, kamu belum balik, belum boleh jadi imam. Begitu bahasanya mah. Biarin aja dia anak SD, gitu ya. Kita ngeliat anak kita mimpin sholat tuh cakep betul. Dia nggak sholatnya nggak dosa, betul. Kalau umur 10 tahun belum balik, nggak menjadi masalah. Harus digamanin saja. Anak-anak gadis kita latih dia pakai kerudung dari kecil, nggak usah disuruh, contohin. Asal mamanya pakai kerudung karena Allah, anak tuh senang nyontoh. Dari kecil sudah pakai. Udah gede nanti banyak, bukan 1-2 orang yang curhat di handphone dibilang, saya tuh senang pakai kerudung Ustaz, bukan karena ayat, bukan. Karena beberapa wanita muslimah tuh pakainya kayaknya asik, sedep aja gitu Ustaz. Saya tertarik dengan gaya dia pakai. Masya Allah.
Ya kan apa? Karena memang nggak ruwet. Ada orang pakai kerudung susah sampai miring giliran kita dakwain orang yang nggak pakai, kamu nggak pakai kerudung, nggak ada repot. Gitu. Kan butuh jam terbang ya, butuh jam terbang, masya Allah. Jadi ada fleksibilitas. Kayak apa? Kayak orang yang biasa kajian sama yang belum biasa. Kalau yang biasa kajian, saya tuh orang yang kadang-kadang masuk ke sebuah tempat lebih dulu biasanya suka ngelihat yang datang tuh. Ya, saya sambil ngebaca keadaan gitu ya. Oh, masya Allah ya. Ini kalau orang yang biasa kajian tuh sedep banget pegang bukunya, turun jalan dari mobilnya. Oh, masya Allah. Kalau yang baru-baru kajian tuh kaku sampai baru-baru tuh. Jangan cepet selalu. Kelihatan orang kalau udah biasa jadi cara duduknya apa, dia tahu di dalam majlis ini ada pahala memberikan tempat buat orang yang baru masuk. Oh, masya Allah. Kalau di kajian-kajian yang baru mulai kan tinggal kepotong mulu kajian Ustadz. Maaf Ustadz, kata panitia, bisa maju dikit. Orang diparkirin betul ya. Terus gini kanan. Gini balas jangan. Biar Allah yang membalas. Biar Allah. Ya, enggak, kita enggak pengen kayak gitu ya. Masya Allah, Karimin Hayyin, Sahlin. Orang yang mudah, orang yang gampang, karakter penghuni surga. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan, hal adulukum ala kulli ahli nar. Maukah kalian kuberitahukan tentang karakter penghuni neraka? Sahabat bilang mau, takut sahabat mirip. Apa kata Rasul? Kullu utulin jawazin mustakbir. Kullu utulin jawazin mustakbir. Setiap orang yang keras dan sombong itu penghuni neraka. Ya, jadi kita kalau lihat orang yang keras, ya keras. Kalau tegas lain hal. Kalau keras tuh kaku. Kalau dulu kosi dibilangnya. Hatinya itu betul-betul kosi, nggak ada manfaat. Nah, dari penyebabnya apa sih yang bikin hati ini keras? Banyak ngomong, banyak nongkrong. Nah, kita turun ke jalan, kita lihat di jalan ini banyak sekarang famous lah, lagi rame ini sekarang nih ada stand up comedy. Orang berdiri ngelucu, semuanya bohong. Itu nggak berasa bikin hati keras loh. Terus kita nyuruh dia ke majlis taklim di masjid, siapa yang mau datang? Ya, kalau gitu doain kan, ya kalau diterima kan begitu bahasanya. Bisa nggak masuk ke situ? Coba kita rubah image ini, kita rubah coba. Gimana caranya? Gimana caranya ini anak ini kumpul? Kan anak muda hobi ngumpul, bohong kalau nggak teman ngumpul. Dari zaman Rasul sudah ada. Ya, orang-orang memilih sebuah tempat yang rindang berkumpul sudah biasa manusia begitu. Anak muda apalagi. Bisa gak kita masuk kalangan mereka kemudian kita dialog dengan bahasa agama supaya mereka terbiasa ternyata kalau ngomong agama itu isinya solusi, bukan harapan hampa. Ya kalau cuma ngelucu enak saat itu, kesononya udah gak enak. Tapi kalau agama dengan bahasa yang asik, masya Allah, harusnya seperti itu, harus. Tapi itu butuh pelatihan. Butuh pelatihan, karena dalam bergaul ini butuh fleksibilitas dalam pergaulan, nggak bisa. Ini sesuatu yang butuh jam terbang. Al-ada al-muhakkamah. Rutinitas menjadi sebuah hukum. Adat menjadi hakim, menjadi hukum gitu loh. Karena kebiasaan dirutinkan, ya, masya Allah. Sehingga nyaman. Nah, kita yang tahu. Tapi kalau orang-orang yang utulin jawazin mustakbir, orang yang keras dan sombong, ini karakter kita juga bisa lihat. Karakter orang yang begini lihat. Dari cara dia ngomong dalil, memandang manusia, mencibir ya. Kelihatan. Nah kalau sudah begitu kita ngambil ilmu juga nggak bakal berkah ilmunya. Ya, karena dari pohon yang salah, pohon yang nggak bagus. Oh ya billah, penauzubillah. Jadi kita nggak pengen seperti itu, masya Allah. Apa sih kemuliaannya Ustaz kalau orang yang menuntut ilmu? Banyak. Kata Rasulullah SAW secara umum, beliau pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sahih Al-Syalbani, fadlul alim 'ala al-abid kafadli al-adnakum. Innallaha wa malaikatahu wa 'ala samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hur la yusalluna 'ala al-mu'allimi nasil khair.
Masya Allah. Ya, ini kita nggak berasa nih. Kata Rasul, fadlul alim al abid. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Kafadli al adnakum. Seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian, wahai sahabat, kata Rasul. Limada innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat, wa ahlas samawat, dan seluruh penghuni langit, wal ardin, penghuni bumi, hatta namla fi juhriha, sampai semut di dalam lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan-ikan yang kecil plankton dalam laut samudra, la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Mereka semua bersolawat buat orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, yakni orang-orang yang muallimin nasil khair, orang yang mengajar kebaikan pada manusia. Ya, enggak masalah. Mulai kita libatkan anak kita untuk berdialog. Anak kita bukan mangga yang dimatengin karbitan, nunggu udah matang baru dijual, bukan. Bukan, dibiasakan. Sampai tingkah lakunya itu merupakan dakwah buat sahabat-sahabatnya. Karena ada fase di mana anak kita itu bisa bermanfaat buat anak yang seumurannya. Masa tifel ketika anak-anak kecil, ya, mungkin tifel ini di bawah 9 tahun ke atas namanya gulam, ya. Atau mungkin nanti anak-anak kita sudah masuk syabab, anak-anak muda yang berpenampilan syar'i buat temennya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita biasakan dia bergaul, suruh bangga dia pakai celana nggak isbal sama teman-temannya, biar bergaul, jangan dilarang. Nanti temennya nanya, kok celana kamu cingkrang sih? Iyalah, Rasul yang ngomong, kita kudu bangga sama Rasul. Karena asik, dia terbiasa ngadepin. Kalau enggak, nanti udah gede baru bergaul. Ini yang kita rasakan sekarang. Beratnya beragama, betul? Nah, anak di kantor diledekin mulu, Ustaz. Tuh. Anak gini-gini, Ustaz. Tuh, ya. Karena kita nggak biasa, ya, kita nggak biasa bercampur dengan mereka. Tapi kalau biasa menyampaikan dalil, terbiasa, kita sudah nggak ada masalah. Ya, hatta sama orang kafir, kalau dari kecil kita sudah biasa mengatakan apa yang bisa saya bantu buat kalian. Kenapa? Karena waktunya nanti saya nggak bisa mengatakan ucapan selamat buat hari perayaan kalian. Tegas dari kecil. Tapi dia tetap berteman, yang menyampaikan bahasan-bahasan yang baik. Dan banyak orang kafir masuk Islam karena tingkah laku temannya. Ini kayak gini nggak main-main. Di Islam digiring kita untuk paham seperti itu. Maka Nabi mengatakan kafadli ala adnakum. Orang yang berilmu dengan ahli ibadah loh. Artinya ahli ibadah itu ibadah terus, tapi ilmunya nggak dimiliki semuanya. Karena Ibnu Rajab dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya itu ketika beliau menjelaskan tentang salah satu bukti hati orang yang sehat, ya, itu orang yang mengkritisi ibadah yang dia lakukan, bukan sekedar menghias menutupi dengan yang sunnah. Karena kalau level kita kan mungkin sunnah itu menutupi kekurangan yang wajib yang kita lakukan, betul. Cuma kalau level ulama, sunnah itu menghiasi yang wajib. Kenapa? Karena dia bikin bab sendiri untuk mengkritik yang wajib. Ini orang alim, orang berilmu tahu, bukan cuma sekedar ibadah. Kalau alur ibadah semua mengatasnamakan ibadah, orang alim melihat tak dulu. Ya, jangan terpancing, gampang kok ujian akan menyortir semuanya. Allah sudah mengatakan, "Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin." Lihat, Allah uji negeri ini, kelihatan tuh aslinya manusia kelihatan. Yang udah ngaji, yang biasa ngajar, lihat tuh. Tuh, kelasnya orang tuh. Yang responnya seperti apa, yang belakang enggak ngerespon, lihat. Lihat, kelihatan semuanya tuh, lihat ketika dipraktekin di lapangan. Saya masih teringat guru-guru kami dulu selalu bilang, wahai para tulab, para murid, kalian itu seperti tumpukan berlian yang nggak ada harganya di antara kalian. Tapi ketika berlian dilempar ke tengah tumpukan pasir, baru kelihatan hargamu. Orang alim seperti itu, orang yang berilmu harus seperti itu, gitu. Jadi ketika kita menghadapi ujian, lihat ya, hidup ini solusi. Orang memandang kita merupakan sebuah solusi, masya Allah. Ya. Yuk buat sebuah harapan yang jelas akhirnya. Jangan buat harapan yang ujungnya kehampaan. Bagaimana caranya?
pahami ilmu dengan benar. Muliakan hidup dengan ilmu. Karena ilmu inilah yang membuat kita akan mulia nantinya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Masyaallah. Ya, kita bisa berdialog. Mudah-mudahan yang sampaikan manfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Besok Rabu kita juga full di di Cibubur ya, masalah ada kegiatan di kota wisata di mana insyaallah. Ya, kita berdialog, silakan yang mau bertanya, fadhol silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhol silakan yang mau Pak. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru pertama kali ikut kajian sunnah. Ini aja karena saya diajak teman. Masya Allah. Sebenarnya saya juga sering ikut kajian-kajian lain. Kadang saya suka bingung dan takut kalau mau datang ke beberapa kajian. Saking banyaknya takut salah. Ya, pemahaman saya tentang agama masih dangkal banget. Pertanyaan, sebenarnya kajian atau ngaji yang bagaimana yang dikatakan benar Ahlussunnah wal Jamaah? Karena banyak teman-teman yang ngaji mengaku demikian, namun ternyata satu sama lainnya berbeda pemahaman. Iya. Sebenarnya orang ngaji itu orang belajar, bahasa kita ngaji. Orang yang belajar itu tinggal tujuan awalnya apa yang mau dipelajari dan karena apa dia belajar, gitulah. Sehingga kalau dia tahu apa yang dia pelajari selesai, dan untuk siapa dia belajar pun sama. Mulailah kita paham bahwa kita ini manusia butuh ilmu, dan ilmu didapat dengan belajar. Ilmu yang dimaksud itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jangan menjadi murid yang gampang menyimpulkan yang dilihat sebelum kita berilmu tentang apa yang kita lihat. Jadi kalau ada khilaf di antara ustaz, biarin itu khilaf antara ustaz. Kita kalau untuk ilmu gak usah nimbrung. Dan memang begitulah kenyataannya. Kenapa? Karena memang manusia pasti berbeda. Umar dengan Khalid bisa berbeda. Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bisa berbeda. Dan lain sebagainya sahabat bisa berbeda. Tapi perbedaan mereka nggak menimbulkan kebencian. Kadang-kadang junior berkata kepada seniornya, saya pengen menjadi lereng buat anda Ustaz. Cuma kan mungkin karakter yang berbeda membuat kita nggak bisa menjadi lereng. Tapi keadaan memaksa kita menjadi gunung di samping dia. Biarlah gunung ini beragam, berwarna, tapi gunung ya tetap gunung, tanpa berubah. Ya silakan. Nah buat kita para penuntut ilmu, semoga Allah berikan kemuliaan insyaallah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz. Sudah 5 hari berlalu sejak adik-anak pergi menghilang dari pesantren pengobatan, dan sudah berupaya dengan segala mencari melalui menyebarkan brosur, media massa dan lain-lain. Anak dan kakak-kakak merasa bersalah dan mohon nasihat bagaimana cara ikhlas menerima dan apa yang harus anak dan kakak lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ketika mata tidak mampu melihat yang di balik dinding, ketika telinga tidak sampai karena jarak yang jauh, ketika langkah pun tidak sempat dulu. Jujur, Allah yang Maha Tahu. Nah, makanya diajarkan kalau kita sudah mentok dekat sama Allah, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Katakan hasbiyallahu la ilaha illallah rabbul arsil. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, rawahu Bukhari dan lainnya. Itu semua kata-kata tawakal. Kemudian zikir pagi petang jangan berhenti, pahami kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Raditu billahi rabban, ini kita redha dengan semua yang Allah perbuat. Saudara kita yang hilang, keluarga kita yang kena musibah, demi Allah kita orang yang rela, karena kita tahu la yukallifullahu nafsan. Kalau tangan nggak bisa mencegah, badan nggak bisa menjadi protektor buat keluarga kita, doa senjata kita. Sampai terus mencari. Karena malah kita tahu gerakan langkah kaki saudara kita untuk kembali ke kita nanti, insya Allah. Ya, tapi kedepannya ambil pelajaran. Kalau dia kembali, apa manfaat kita buat dia? Ya, karena kadang-kadang kita capek sama saudara kita, akhirnya doa kita ini yang membuat Allah jadikan seperti ini sebenarnya. Gitu loh. Gak bermanfaat, capek ngadepin dia, Allah hilangkan dia dari hidup kita. Nah, kalau udah nggak ada, baru terasa. Judul lagi urusan.
Mudah-mudahan dikasih hidayah insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bila kita ditraktir makan atau diberi sesuatu dari teman yang suaminya kerja di bank konvensional? Kalau kita tahu itu uang dari suaminya, uang konvensional, ya haram. Tapi kalau kita nggak tahu, syubhat halal, menjauhkannya mulia. Jadi nggak perlu detail-detail amat. Makan dulu yuk. Suaminya kerja di mana? Aku nih orang nih. Makan dulu baru nanya, makan dulu. Masya Allah nih orang dengan alhamdulillah. Suami kerja di mana? Ya subhan. Ustaz, saya baru menikah. Terus kenapa ya? Saya masih tinggal sama orang tua. Bapak saya sakit-sakitan kan. Di rumah cuma tinggal orang tua saja. Tapi istri saya mau ngontrak, pengen pisah rumah, tapi saya masih berat meninggalkan orang tua. Kondisi keuangan saya juga lagi kurang. Tapi istri memaksa saya, bingung Ustaz, saya takut berdosa sama orang tua. Ayo, memang hukum asalnya orang kalau udah menikah keluar. Manis tato minkumul ba'ah itu salah satunya siap keluar, gitu lah. Karena kan rumah tangga kita kan bukan rumah tangga orang tua kita. Ya, kita mengambil keputusan nikah sama siapa, sama istri yang kita nikahi ini, ya di rumah kita tinggalnya. Orang tua boleh kita bangunkan di dekat kita silakan, tapi berpisah rumah tangga, manajemennya beda. Satu sisi orang tua kita kan orang mulia, yang insya Allah kita jadikan panutan, tapi istri kita kan orang yang sedang kita didik, gitu. Dua hal yang berbeda. Ya kalau bicara orang tua nomor satu, iya, katakan sama istri kita, secantik apapun kamu, selucu apapun anak yang kuberikan padaku, dengan ibuku, ayahku baru kalian. Ya, mohon terima, ini bahtera terus jalan, enggak nyemplung. Cakep dong, ya. Sama seperti suami, ini pelajaran nih. Kalau kita sudah ngasih nafkah ke istri bulanan, mingguan, harian, terserah. Ada keluarga kita yang susah datang ke rumah, mau pulang nggak ada ongkos, jangan pernah minta ke istri lagi uang yang dikasih. Berarti kita membuat istri itu nggak suka sama keluarga kita. Besok keluarga kita datang, bohong kalau di hatinya nggak ngomong, ya kemarin. Mendingan nyebrang komplek, minjem warung depan dah, kasih keluarga. Itu harga diri. Jangan suka ngomongin aib kakak kita, saudara kandung kita, adik kandung kita, jangan ke istri kita. Istri juga begitu ya, ke suami yang saya maksudnya. Takutnya nanti pasangan kita kan bukan terlahir untuk mereka. Ya, jadi harga dirinya begitu. Nah sama orang tua juga sama. Ya kamu cukup bilang, mengatakan sama dia, insya Allah kita pindah. Tapi saya minta tolong sama kamu, jangan ada masalah nanti kalau saya sering di sini. Karena orang tua saya butuh saya. Tegas, nggak apa-apa kontrakin. Insya Allah rezeki ngikut. Kontrak. Tapi bilang sama dia, karena ayah lagi sakit, orang tua lagi sakit, ya jangan tuntut saya selalu ada di sisimu. Sudah. Ya sudah, di rumah kita balik lagi nggak kontrak, nggak bisa ya. 2 tahun tuh kontrak. Dia punya harga diri. Lawang agenda rumah tangga kan suami yang megang, betul. Apa kata Rasul? Lan yaslu li rajul idza amaratha imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Gak bisa, harus tegas. Ya. Kalau kira-kira belum tegas sama perempuan, jangan nikah, jangan ngayal, puasa. Iya, jangan. Nanti akhirnya kita telah membuat sebuah generasi yang buruk, rumah tangga yang buruk. Gimana istri bisa menjadi wadudul walud kalau kitanya nggak punya karakter gitu loh. Ya masalah nanti gimana ke depannya, ya Asma sama Zubair aja bisa bercerai, nggak ada masalah. Cerai gak hina kok. Saya sengaja saya nggak mau cerita, takut dilajekin sama orang. Enggak ada, cerai kalau perlu, nggak ada masalah. Bicara manfaat kamu buat dia apa? Begitu berpikirnya. Selama saya masih bermanfaat buat istri saya, selama saya masih bermanfaat buat suami saya, ini rumah tangga terus berjalan. Kalau kita sudah nggak ada manfaatnya, ambil keputusan, hidup sebentar. Tegas. Ya, jadi hidup itu bukan gerandang-gerendeng, jalan berdua, kayak motor sama box, betulnya begitu.
Kadang-kadang kita selalu bersama, Tat, sampai malam ngayap berdua, Tat. Masya Allah. Makan malam nih sama yang ini, Masya Allah, saya, Tat. Masya Allah, Tat. Sampai kadang-kadang kita ini nggak sholat subuh, Tat, telat mulu. Bisa lah gitu loh. Gerandang-gerendeng aja. Mau dakwah apa mau jalan-jalan sih gerandang-gerendeng? Iya. Assalamualaikum Ustaz, apakah seseorang yang dulunya pernah mendatangi paranormal dia harus mengulangi syahadatnya? Kalau dulu dia datangi karena dia nggak berilmu, cukup dia bertobat. Cukup dia bertobat. Assalamualaikum Ustaz, apakah kisah keluarnya orang-orang Muslim ke jalan ketika Umar masuk Islam bisa dijadikan dalil demonstrasi? Udah dia diutur-utur demonstrasi bukan jihad, jangan kaku gitu ya. Mutak aja pengen dibilang jihad. Cari di pojokan kamus Arab mana demonstrasi itu bahasa Arab, cari udah gitu loh. Jangan kaku. Demonstrasi itu bahasa Romawi. Nggak ada. Udah jangan pakai dong kita jihad. Udah malu sama Allah. Dan jangan diulang-ulang. Demonstrasi bukan jihad. Jadi kalau mau ngomong jihad pakai istilah Islam, wasiat atau nasihat untuk ulil amri itu jihad. Demonstrasi bukan jihad, sampai kapanpun bukan jihad. Titik. Saklek, gitu ya. Gimana mengomentari mereka? Mereka semua orang yang emosi, orang yang marah. Ya marahlah. Lawang agama diinjek-injek. Makanya kalau marah masalah Al-Maidah ayat 51, marah tuh bagian dari iman. Marah bagian dari iman. Kita nggak marah, kita nggak punya iman. Cuma marah yang terkontrol gitu loh. Marah yang bukan berkoalisi. Ini kan marah berkoalisi. Direkayasa pertanyaan sampai Ustadz khilaf. Masya Allah. Karena saya juga dikecewakan kemarin ada YouTube saya yang dipotong. Ujung-ujungnya Ustadz Subhan mengatakan bahwa ya demonstrasi jihad tidak dihapus. Demonstrasi jihad bukan jihad tidak dihapus. Oh jahatnya. Ya lintas tanggal 19 ya kita kumpulin semua. Ya, saya dalam kesedihan yang mendalam terutama pada saat membaca surat Al-Mu'minun. Subhanallah. Karena merasa tidak ada satupun kriteria yang terpenuhi untuk menjadi pewaris Firdaus. Masya Allah. Air mataku kerak mengalir setiap ingat azab yang diancamkan Allah atas dosa-dosa yang pernah dibuat masa lalu. Mohon nasihat Ustaz. Iya. Manusia mana yang tidak punya masa lalu? Orang semua punya masa lalu. Ya, tapi jadikanlah masa lalu itu sebagai parafin, bahan bakar pemicu untuk kebaikan ke depan. Ya, al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan awal. Ya. Mudah-mudahan tangismu seperti tangis Umar bin Khattab. Mudah-mudahan tangismu seperti tangisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tangismu seperti tangisnya Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, dan lain sebagainya. Ya, kita perlu menyesali masa lalu. Wa baki ala khati'atik, kata Rasul. Tangisi dosamu di masa lalu, tapi jangan mengganggu ibadahmu dia akan datang. Karakter anak saya agak keras, Ustaz. Karakter anak saya agak keras, Ustaz. Pada saat bangun pagi susah. Kita sudah memberi pemahaman secara lemah lembut, tapi tetap bangunnya susah, sehingga sering saya membangunkan dengan sikap kasar. Dalam sikap kasar saya pasrah, semoga Allah memberikan kelembutan hati saya dan anak saya. Bagaimana Ustadz? Apakah perilaku kasar anak didik ibu mendidik anak itu akan mempengaruhi? Iya. Kita suka salah, kita beranggapan dengan kita marah sama anak jadi orang baik. Ya Allah ya. Kalau kira-kira bakal emosi sama anak, makanya jangan ngayal punya anak dulu deh, ya Allah. Saya suka pegel bener, saya kalau di rumah orang anak dicubit, saya cubit lagi gitu. Sakit ya? Sakit, anak juga sakit. Dipelototin anak, saya pelototin. Kesel gak dipelototin? Kesel, anak juga kesel. Bukan begitu mendidik yang baik. Nggak ada cara-cara yang seperti itu di Islam nggak ada.
Ngomel perlu, cuma nggak membuat contoh yang nggak baik gitu. Apalagi sampai anak dipukul, digebuk, pukul lagi supaya dia tahu sakit kan? Yang dewasa aja sakit, apalagi anak-anak. Bukan begitu cara pendidikan. Makanya memang perlu nih apa di Cibubur kita bikin ini apa tablik akbar prawedi. Kalau yang jomblo tuh. Terus kalau membaca Quran sekian ayat pahalanya 100 ayat pahalanya. Saya lupa, tolong lengkapi hadis tersebut. Udah baca aja deh, jangan ngomong pahalanya. Ini baca masih lupa banyak pahala. Pokoknya kalau Ramadan per huruf 10 gitu ya, hari biasa per huruf 1 gitu. Pahala pegangin kalkulator aja udah. Ya alhamdulillah Ustaz, hitungan hasil 300 Ustaz, 300 kali 1, 300 kali 3 kali 900 nyari Ustaz gitu ya. Bagaimana tata cara bagi hasil dalam suatu usaha menurut sunnah? Jika kita adalah salah satu pemberi modal, jadi hanya terima sekian persen dari usaha tersebut tanpa terjun dalam usaha. Nggak ada batasan sebenarnya. Yang penting kalau kerjasama itu naik turun tidak stuck. Tanyalah sama ahlinya lah, Ustaz Erwandi, lebih baik gitu ya. Saya pernah dengar bahwa Quran akan mengangkat derajat pembacanya sampai di tingkat terakhir ayat dibacanya. Mohon dijelaskan. Oh iya. Artinya sebanyak yang dia baca, sebanyak yang dia hafal. Ya, jadi betul-betul baca Quran yang banyak sampai dia hafal, bagus sekali ngertiin, artinya lebih baik lagi. Tapi ingat, Quran dibaca bukan dihafal. Assalamualaikum, apabila kita jadi makmum, apa yang kita baca setelah bangun dari ruku? Ini tebak-tebakan bagaimana sih maksudnya? Tuh kalau saya bisa Pak, hadiahnya apa? Imam Sami Allahu liman hamidah gitu. Kita tahu arti imam baca apa itu? Sami Allah artinya apa? Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Itu kita bilang apa? Rabbana walakal hamd. Jadi nggak perlu baca Sami Allah liman hamidah lagi. Tapi sebagian ulama mengatakan perlu dibaca. Itu khilaf kok. Maaf itu sekira. Kalau bermakmum sama imam encer, imam urusannya bukan makmum dah. Ya. Makmum nggak baca juga tetap dapat pahala. Itu yang ada kalau berjamaah. Ya. Saya dan suami masih berbeda pendapat mengenai batal wudhu antara istri dan suami. Tidak batal dalam bersentuhan. Oh masya Allah. Udah di buku ini, di bukunya makanya baca bareng. Ya. Yang membatalkan wudhu itu bukan senggolannya. Tapi efek senggolannya gitu loh. Ya buang angin, grogi, saking groginya gue apa kentut-kentut saking grogi. Atau apa lah ya. Lama stumun nisa itu berhubungan suami istri, bukan bersentuhan ya. Udah gak usah berbeda pendapat lagi deh. Kan udah nikah. Gue ngapain aja boleh ya. Komen pocong-pocongan. Waktu sekitar 2 tahun yang lalu saya beli kontrakan melalui kredit bank. Insya Allah saat ini saya sudah tidak mau menggunakan jasa baik lagi ya. Untuk tabungan juga saat ini saya sudah tidak menerima bunga bank lagi karena sekarang saya sudah tahu hukumnya. Tapi yang sudah terlanjur dulu itu gimana Ustaz? Kalau kita nggak berilmu, Allah ampunkan kita. Tidak ada hukum buat orang yang nggak berilmu. Wadah ma baqiya min riba, sudah tinggalkan sudah. Ya, insya Allah Allah jaga kita ke depannya nanti. Assalamualaikum. Bila saya memberikan tip kepada karyawan yang sudah mendapat gaji, apakah ini termasuk perbuatan atau adab yang baik? Kalau memang ada larangan di pemerintah namanya gratifikasi, tip no typing gitu ya. Tapi kalau enggak sih sebenarnya hadiah sih boleh-boleh aja. Asal di luar di luar kantor, di luar kegiatan. Contoh begini, saya pernah kasih hadiah sama Pak Abdullah Mahwa. Waktu dia masih menjabat di KPK. Karena saya pengajar sama tadi. Saya jadi sama dia, karena dulu juga awalnya dia kan nggak belajar ya. Dia lihat jenggot saya kesel sampai panjangan dia sekarang. Jadi itu saya kasih dia buku. Jadi saya kasih buku. Di dalamnya itu banyak ya buku-buku yang manfaat insya Allah. Kemudian dia kembali ke saya, apa ini? Nah, di sini tidak ada hadiah Ustaz. Oh masya Allah. Karena Indonesia ini memahami bahwa gratifikasi itu korupsi.
Tapi kalau Anda mau kasih di luar ini silakan. Kalau mau niatnya beda, Allah a'lam bishawab. Jadi sebenarnya hukum asal ta'adu di Islam boleh. Cuma di negeri kita itu kalau berkaitan sama sebuah perusahaan, gratifikasi namanya. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara bergaul dengan non-muslim sementara di dalam Quran kita tidak boleh bersahabat? Ini korban Purnomo nih ya. Siapa bilang kita nggak boleh berteman sama orang kafir? Buat apa Nabi ngajarin salam sama orang kafir? Salamun ala man ittaba'al huda. Buat apa Nabi gadein baju besinya ke orang Yahudi? Sementara biasanya orang tajir atau Abu Bakar, Umar, apalagi mantunya orang kaya Utsman. Tapi kok baju besi digadekan sama Yahudi? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi. Tuh contoh yang terbaik. Nabi pengen di akhir hayatnya orang tahu ya bahwa muamalah sama orang kafir tuh boleh. Asal yang dimuamalahin itu apa? Itu. Ustaz, apakah kalau anak berbuat dosa orang tua ikut berdosa? Kalau anak tuh berdosa karena diajarin, berbuat dosa. Tapi kalau orang tua sudah ngingetin, anak tetap berbuat dosa, ya dia nggak berdosa. Nasihatin terus. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, insyaallah. Ya, Allah musta'an. Kita akan lanjut setelah ini ke Mabes Trunojoyo. Silakan yang mau datang juga. Ustaz, saya baru pertama kali ikut kajian sunnah. Ini karena saya diajak teman. Ini saya kasih hadiah nih. Ya ada hadiah nih. Soalnya kalau kajian harus bahasa sama hadiah. Ya. Ustaz, apakah kisah keluarnya orang-orang mukmin ke jalan ini merupakan dalil? Ini juga, ini ada alamat dialog ya. Nanti ada juga, saya kasih juga hadiah tuh insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustaz, apakah kalau anak berbuat dosa, ini hiburan buat ibu yang begal sama anak? Ya. Saya dalam kesedihan yang mendalam, terutama pada saat membaca surat Al-Mu'minun, saya salut sama ini orang, masalah saya kasih hadiah juga deh. Amin, ini yang satu lagi saya demen dari ini ya. Berbeda pendapat sama suami masalah nyenggol. Ini hadiah. Insyaallah manfaat yang disampaikannya. Minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.